I'm Mr. Kakao. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melihat kisah perjuangan Yew yang masih dalam misi membantu Shulu untuk menunaikan aksi balas dendam kepada Tuku, yang merupakan otak di balik lahirnya banyak manusia kloningan dengan genetik khusus, contohnya Shulu itu sendiri. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja jos ke jalur ceritanya. Setelah volume darah dari 3 sosok iblis yang melambangkan 7 dosa besar ditekan ke angka 20%, kemudian Wei Xuan pun menginstruksikan kepada seluruh tim untuk melakukan serangan secara habis-habisan ketiga bos iblis tersebut. Secara pribadi, Wei Xuan juga meminta kepada semua anggota timnya untuk melakukan serangan penuh secara maksimal kepada bos iblis yang mereka hadapi saat ini, agar tim Feng Huang yang dianggap menjadi tim terbaik dalam raid kali ini tidak tertinggal oleh tim yang lainnya dan kehilangan wajah mereka atas hal tersebut. Tim Nuang juga tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Yew dan lanjut mengeluarkan kekuatan mereka secara penuh kepada sang bos iblis. Sebagai ketua tim, Gu Feiyin juga menginginkan timnya menjadi tim yang pertama kali menghabisi bos iblis daripada dua tim yang lainnya. Dia ingin membuktikan apabila Yew tidak salah pilih karena sudah membantu tim Nuang pada insiden sebelumnya. Di sisi lain kita akan melihat Yew yang tengah melakukan gerakan zigzag berkecepatan tinggi dan kini dirinya tengah dijadikan target santapan oleh para iblis kerocok tersebut. Ia menggocek-gocek para iblis yang mencoba untuk menangkapnya bukan hanya untuk sekedar main-main saja dengan mereka, namun karena MC sedang menyiapkan sebuah rencana. Setelah para iblis-iblis dengan jumlah yang sangat banyak berkumpul di satu titik karena perbuatan Yew kemudian lanjut keluar dari kepungan dengan melompat ke udara dan beralih ke sisi yang kosong. Dan setelah ia berhasil mendaratkan diri di permukaan, terlepaskanlah sebuah tembakan besar dengan daya penghancur yang kuat. Tembakan tersebut pun langsung membumi hanguskan gerombolan-gerombolan para iblis dalam waktu yang singkat. Cara yang Yew gunakan kini terbilang sangat efisien karena ia tidak terlalu banyak membuang-buang energinya. Dari arah lain, tim tentara bayaran yang melihat trik pembantaian yang dilakukan oleh Yew pun tak kuasa menahan rasa takjub mereka dengan apa yang tengah mereka saksikan kala itu. Lisa Sen yang sebelumnya juga mendapatkan bantuan dari MC kini telah sadar alasan mengapa tim Nuang bisa berfokus melawan si bos iblis. Ya, itu karena Yew yang sudah membuat segalanya berubah menjadi jauh lebih mudah. Oleh karena itulah di sini Lisa Sen ingin agar para bawahannya bertarung sebaik mungkin ketika menghadapi bosnya agar peluang yang telah diciptakan oleh Yew tidak tersia-siakan begitu saja. Suasana di area medan peperangan pun semakin memanas di saat terjadinya ledakan demi ledakan yang tercipta dari serangan besar yang dilepaskan oleh Yew. Hingga akhirnya tak lama berselang ledakan tersebut pun akhirnya terhenti, yang menunjukkan apabila Yew baru saja menyelesaikan pembantaian iblis kerocok di area tersebut. Dan untuk sekarang total jumlah iblis yang telah Yew habisi sudah sebanyak 46.000 ekor iblis. Memang benar jumlah tersebut terbilang sudah sangat banyak, tapi itu masih jauh dari kata cukup mengingat Yew mesti mencapai angka pembunuhan 100.000 ekor iblis untuk bisa menyelesaikan misi untuk membuka akun Demon Destroyer full mode. Di sini Yew sempat berpikir untuk mencari cara untuk bisa menghabisi lebih banyak monster lagi. Sementara itu di dalam pertempurannya ketika tim Feng Huang sudah berhasil menurunkan volume darah bos ke angka 10%, sang bos iblis pun kemudian memasuki mode mengamuk. Melihat hal itu, Wei Xuan pun menyuruh anggota timnya serta tim yang lainnya untuk lebih waspada mulai dari sekarang. Gu Feiyin menyampaikan dengan percaya diri bahwa timnya sanggup bertahan dari mode amukan bos iblis, dan itu semua karena bantuan Yew yang sudah memberikan peluang kesempatan kepada mereka. Sama halnya dengan Lisa Sen yang merasa bahwa ia bisa bertahan dari mode amukan bos iblis. Ia tidak takut karena Yew masih berada di tempatnya sekarang. Berbeda dengan kedua tim yang sangat percaya diri untuk bisa menahan amukan dari sang bos iblis, justru tim Feng Huang sendirilah yang nampak terlihat dibuat kewalahan, di mana serangan dari bos iblis yang mengamuk tidak bisa mereka tahan lebih lama lagi. Pertarungan tiada henti dan terus berkelanjutan juga membuat para anggota tim Feng Huang hampir mencapai batas kelelahan. Shun yang mendengar keluhan dari anggota timnya pun tidak mau tahu. Mereka semua harus terus bertarung dan melawan bos iblis sampai selesai. Ia tidak mau tim lain melihat titik lemah tim Feng Huang karena ia tidak mau tim lain memandang rendah timnya. Tuku yang melihat tim Feng Huang yang tidak sanggup bertahan melawan bos iblis pun sedikit mencerca Sun yang tidak sanggup menjalankan tugasnya dengan baik. Dan pada akhirnya Pak To ini pun memberikan sedikit bantuan di mana dirinya akan menawarkan kepada Sun dengan meminjamkannya sebuah kekuatan bodyguard milik Tuku untuk menghabisi bos iblis. Hal ini menunjukkan apabila Tuku sudah sedikit memandang rendah tim Feng Huang. Padahal sebelumnya tim Feng Huang merupakan tim terkuat yang memimpin di dalam dungeon ini. Namun semuanya berubah karena keberadaan Yew yang kini telah mendapatkan dukungan dari dua tim besar yang lainnya.
Menderita atas penghinaan yang kini ia dapatkan, Shun pun berjanji bahwa ia akan membalaskan perbuatan Yeo berkali-kali lipat dari apa yang kini ia rasakan. Kita selanjutnya akan beralih ke sisi tim tentara bayaran, berbeda daripada bos yang dilawan oleh tim lain. Setelah volume darah mencapai angka 10%, tiba-tiba saja sang bos iblis ketamakan Grid memuntahkan banyak sekali harta, magic crystal level tinggi, serta equipment berharga dari mulutnya. Berikut dengan Grid yang mulai memanipulasi tim tentara bayaran bahwa mereka harus bertarung satu sama lain jika mereka menginginkan harta-harta tersebut. Mata para anggota tim tentara bayaran yang dipenuhi oleh keserakahan pun mulai terlihat, sama halnya dengan Lee Shasen yang sudah terkena genjutsu lawan. Ia akan dengan senang hati akan menghabisi anggota timnya sendiri jika mereka mengambil harta-harta tersebut dari tangannya. Di saat sudah banyak orang yang akhirnya dibutakan oleh keserakahan, disitulah Grid memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerap seluruh energi keserakahan yang diciptakan oleh para anggota tentara bayaran dan diubah menjadi buff yang akan membuatnya menjadi lebih kuat serta mengisi kembali volume darahnya secara perlahan. Di arah kejauhan, Yeo merasa kalau skill Grid ini hampir sama dengan skill Last sebelumnya. Tapi bedanya Grid ini menyerap keserakahan yang berasal dari para tentara bayaran. Oleh karena itulah sebelum MC dibutakan oleh keserakahan, ia terlebih dahulu menggunakan skill resonansi otak agar bisa bertahan dari skill lawan. Apalagi MC kita ini punya sifat yang bisa dikatakan cukup serakah teman-teman. Kalau nggak pakai cara ini, bisa berabe. Selanjutnya Yeo bergerak cepat mendaratkan sebuah serangan mendadak sambil ia mencoba menyadarkan anggota tentara bayaran dengan berteriak kalau bos ini sengaja memuntahkan barang-barang berharga untuk membangkitkan keserakahan mereka dan memperkuat si bos itu sendiri. Upaya yang dibuat oleh Yeo tidak sepenuhnya gagal. Dari sekian banyak anggota tersebut, ternyata ada satu orang yang berhasil sadar dan itu adalah Lee Shasen. Setelah sadar, ia pun merasa apabila skill yang dimiliki oleh lawan ini benar-benar musuh alami mereka. Karena pada dasarnya tim tentara bayaran ini memang memiliki sifat keserakahan yang begitu besar. Makanya mereka bisa terkena genjutsu lawan dengan begitu mudahnya. Sebelum sang bos iblis menghancurkan mereka, Lee Shasen pun mencoba untuk menyadarkan anggota yang lainnya dengan berbagai cara. Itu termasuk dengan menerapkan cara-cara yang kasar. Namun sayangnya hal itu tidak berhasil karena mereka benar-benar sudah kehilangan kendali. Dan satu-satunya yang mereka pikirkan adalah harta dan kekayaan. Karena cuma tinggal berdua saja dengan Yeo, Lee Shasen pun merasa jika mereka tidak bisa mengalahkan bos iblis bagaimanapun caranya, sebab mereka kekurangan kekuatan tempur dalam hal ini. Siapa yang bilang kita harus mengalahkan bos ini? Kita tak akan mengalahkannya, tapi akan menundukkannya, balas Yeo. Meskipun Lee Shasen tidak terlalu mengerti dengan apa yang baru saja diucapkan oleh MC, namun entah mengapa si rambut singa ini merasa kalau ucapan Yeo ini sangat luar biasa. Di sini Lee Shasen juga bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa orang se-amazing seperti Yeo belum pernah ia dengar sebelumnya. Mendengar ucapan Yeo yang ingin menundukkannya membuat Grid tertawa dengan lebar. Ia juga menegaskan bahwa dia bukanlah iblis tak berguna seperti Last yang bisa tunduk oleh manusia. Tapi fakta akan Yeo yang sanggup menundukkan Last juga membuat iblis ini bertanya-tanya bagaimanakah caranya MC menundukkan Last. Apalagi Grid juga merasakan adanya sifat keserakahan yang cukup besar dari dalam diri Yeo. Tapi tetap saja Grid menganggap kalau Yeo tetap takkan bisa mengalahkannya karena keserakahan itu sangat berbeda dari nafsu. Dan keserakahan Yeo yang cukup besar malah akan membuat dirinya semakin lebih strong. Iblis banyak bacot sepertimu itu harus ditabok, ucap Yeo yang lanjut menendang pipi Grid secara mendadak. Setelah tertabok, Grid pun mengatakan bahwa provokasi semacam ini takkan berlaku kepadanya sebab ia tak memiliki keinginan lain selain keserakahan. Grid kemudian melepaskan sebuah tebasan, akan tetapi Yeo yang masih di udara bisa menghindarinya dan mendarat dengan mulus di atas permukaan tanah. Keserakahan yang kumiliki sudah ada sejak kecil, namun aku tak pernah sekalipun menyembunyikan keserakahan yang kupunya dari semua orang. Tapi sifat serakah yang kupunya ini tidak kugunakan untuk diriku sendiri loh, ungkap Yeo sambil ia menunjukkan giok darah iblis. Grid pun mulai terdiam sambil memandang dengan tatapan yang tajam. Meskipun gak punya mata, ia memandang lurus ke arah benda yang dipegang oleh Yeo sampai akhirnya ia yakin bahwa benda tersebut merupakan artefak giok darah iblis, yang mana benda itu sangat berharga bagi para iblis dan Yeo pun membenarkannya. Grid pun bertanya apakah MC tahu apakah benda yang saat ini ia sedang pegang. Yeo pun menjawab kalau giok darah iblis ini mampu membuka sebuah gerbang menuju dimensi lain. Setelah mendengar jawaban Yeo, Grid pun langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa karena orang yang kini sedang memegang giok darah iblis yang dikatakan sangat berharga ini nyatanya bahkan tidak mengetahui tentang nilai sebenarnya dari benda tersebut.
Grid pun kemudian sedikit memperkenalkan bahwa giok darah iblis merupakan sebuah produk artefak yang di dalamnya tersimpan kekuatan Demon King setelah sang Demon King mengalami kejatuhan. Sedikit perkenalan singkat yang diungkapkan oleh Grid tentang giok darah iblis langsung membuat Yeo merinding hanya dengan mendengarnya saja. Setelah menenangkan dirinya, Yeo pun berpikir bahwa sebelumnya ia memang sudah menduga bahwa giok darah iblis ini memang memiliki fungsi tersembunyi lain selain membuka gerbang dimensi iblis. Namun ia benar-benar tidak menyangka apabila artefak tersebut memiliki fungsi yang bahkan lebih mengejutkan dari apa yang sudah MC kira. Dan kemudian dilanjutkanlah oleh Grid bahwasannya giok darah iblis ini diwarisi oleh kekuatan dan semangat dari sang Demon King. Dan konon katanya bagi siapapun yang bisa mendapatkannya akan mendapatkan kekuatan Demon King dan membuatnya memiliki hak kekuasaan tertinggi untuk bisa memerintah semua iblis. Pantas saja barang yang satu ini sangat dicari-cari oleh para iblis. Setelah menatap giok darah iblis sejenak, Yeo kemudian menawarkan benda tersebut kepada Grid karena mestinya jika ini memang benar-benar benda yang sangat menakjubkan bagi para iblis, seharusnya Grid tidak boleh acuh tak acuh dan berusaha merebutnya dari tangan Yeo apapun caranya. Bukannya mengambil giok darah iblis dari tangan MC, Grid di sini malah menjauh dari barang tersebut. Dia merasa kalau iblis tingkatnya ini tidak pantas untuk menerima kekuatan dari giok darah iblis. Meskipun benar apabila Grid juga serakah akan kekuatan, namun menurutnya tak ada yang lebih penting selain menyelamatkan diri sendiri. Dia tidak mau mengambil resiko yang besar untuk bisa mendapatkan kekuatan mengerikan yang belum ia bisa tampung. Walaupun serakah akan tetapi Grid juga merupakan bos iblis yang penuh dengan kehati-hatian. Itulah alasan mengapa ia bisa mengobrol selama ini dengan Yeo tanpa meneruskan aksi baku hantam yang sebelumnya mereka lakukan. Kembali diperjelas oleh Grid bahwasannya giok darah iblis itu tidak bisa dimiliki oleh seseorang karena benda inilah yang akan memilih pemiliknya sendiri dan hanya mereka yang memiliki kelayakan saja yang akan dipilih oleh benda tersebut. Dan bagi siapapun yang mencoba menyentuhnya sembarangan, maka mereka akan ditelan oleh giok darah iblis dan berakhir sebagai nutrisi yang akan memperbesar kekuatan yang terdapat di dalamnya. Apa yang baru saja diceritakan oleh Grid merupakan sebuah fakta yang masih belum dipublikasikan di kalangan para iblis dan hanya segelintir iblis saja yang mengetahuinya. Ketidaktahuan para iblis rakus pencari giok darah iblis biasanya akan berakhir ditelan dan menjadi kekuatan benda tersebut membuatnya menjadi semakin lebih kuat. Dari itu semua yang paling membingungkan bagi Grid, bagaimana mungkin bisa manusia seperti Yeo bisa mendapatkan artefak tersebut karena seharusnya sang Demon King sudah tewas dan terjatuh di dimensi yang tidak bisa diketahui. Dan yang lebih membuat Grid tercengang lagi, kenapa giok darah iblis memilih Yeo sebagai pengganti Demon King yang telah tewas. Seorang manusia yang mewarisi kekuatan Raja Iblis seperti ini benar-benar tidak masuk akal. Di sini Yeo pun sadar seharusnya yang dipilih oleh giok darah iblis itu bukan dirinya, melainkan Demon Destroyer yang kini kekuatan iblisnya bersemayam di dalam tubuh Yeo. Merasa apabila dia kini merupakan sang titisan Demon King, Yeo beranggapan seharusnya untuk sekarang Grid tidak lagi memiliki alasan untuk bisa menolak tunduk kepada Yeo. Tentu jika Grid bisa melayaninya dan semakin akrab dengan Yeo, maka selanjutnya Grid bisa melihat detik-detik kelahiran dari sang Raja Iblis yang baru. Selain akan mendapatkan hak yang besar, Yeo juga mengiming-iminginya dengan uang yang merupakan sumber dari kepuasan yang dimiliki oleh sang iblis tersebut. Sebagai salah satu dari bos 7 dosa besar, Grid merasa seperti sebuah guyonan saja bila ia tunduk kepada manusia. Namun di lain hal, ia juga tidak bisa menolaknya karena kekayaan merupakan keinginan yang paling ia inginkan dan keserakahan akan kekayaan adalah sumber dari kekuatan Grid. Makanya di sini dia tidak bisa menolak tawaran Yeo. Anggota tentara bayaran yang melihat perbincangan Yeo dari kejauhan pun sangat tercengang. Di saat Yeo malah melakukan negosiasi dengan bos monster secara enjoy. Padahal dari dulu mereka hanya pernah melihat seseorang membunuh atau dibunuh oleh bos monster, bukannya malah bernegosiasi. Betapa luar biasanya Yeo juga membuat Lee Sa-shen sangat ingin menjadi pengikut setia Yeo. Akan tetapi ia tidak bisa melakukannya begitu saja sebab ia juga punya anak buah yang mesti ia urus. Hingga akhirnya Grid kemudian berlutut di depan Yeo dan berjanji untuk melayaninya. Namun sebelum itu Grid menjelaskan, setelah dirinya menjadi familiar Yeo, maka ia bisa memberikan dua hal, yakni buff dan juga debuff. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, Yeo pun meminta Grid untuk menjelaskan lebih rinci tentang apa itu buff dan juga debuff yang akan ia terima. Dan dijabarkanlah oleh Grid apabila buff dikategorikan menjadi dua, yakni buff aktif dan buff pasif. Buff aktif, untuk menggunakannya Yeo mesti membayar banyak uang atau hak untuk memuaskan keserakahan Grid dan menggunakannya untuk bertarung dengan cara ini. Sedangkan untuk buff pasif, Yeo bisa mendapatkan kemampuan Grid Perception.
Kemampuan ini akan muncul ketika Yeo memiliki keinginan akan keserakahan untuk mendapatkan sesuatu. Dan dengan Great Perception, maka Yeo secara otomatis bisa melihat arah yang harus MC tuju untuk mendapatkan keserakahan yang dia inginkan. Bagi Yeo, kemampuan ini sangat bagus, sebab itu sama saja dengan alat pencari harta karun otomatis. Eits, jangan senang dulu, ungkap Grid, sebab ia masih belum memberitahukan apakah debuff yang harus Yeo tanggung nantinya. Dan debuff yang harus Yeo tanggung ketika Grid dijadikan sebagai familiar, yaitu Grid akan terus mempengaruhi Yeo, sehingga keserakahan dan ambisi MC akan terus meningkat seiring berjalannya dengan waktu. Dan itu semua tidak bisa diubah dan dihilangkan ataupun ditekan ketika kontrak di antara mereka sudah berhasil dibuat. Keserakahan dan ambisi. Yeo sendiri tidak merasa khawatir dengan debuff keserakahan karena sejatinya ia sudah memiliki keserakahan yang cukup besar di dalam dirinya. Namun untuk ambisi, Yeo masih belum terlalu yakin karena ambisi lebih ke arah yang spesifik. Setelah Yeo menimbang-nimbang kekurangan dan kelebihan yang selanjutnya akan ia dapatkan, pada akhirnya Yeo pun menerima semuanya. Dan untuk selanjutnya adalah sesi pembuatan kontrak. Berbeda dengan Las yang membuat kontrak dengan Yeo menggunakan cara berceplokan. Kasusnya untuk Grid, Yeo di sini hanya perlu memberikan 100 juta uang sebagai kontrak di antara mereka berdua. Metode pembuatan kontrak Grid ini nampaknya cukup modern, sama saja seperti manusia. Selanjutnya kita akan beralih ke tim Feng Huang. Dalam pertarungan yang melawan bos iblis kesombongan yang berada dalam mode mengamuk, tim Feng Huang terus dibuat tersudutkan. Mereka terus ditekan mundur oleh bos iblis. Menurut beberapa anggota mereka yang kini tengah bertarung, hal ini disebabkan karena mereka belum mendapatkan bantuan dukungan yang berasal dari tim lain. Dan tim mereka juga kini telah kehilangan banyak anggota setelah melewati banyak pertempuran berdarah. Meskipun banyak dari mereka yang sudah hampir mencapai batasan, akan tetapi Wei Shun sama sekali tidak mau mendengarkan keluhan mereka. Shun mau semua anggota untuk patuh kepadanya, mesti itu artinya mati. Dia tidak mau meminta bantuan dukungan sebab hal itu akan membuat tim lain memandang rendah tim Feng Huang. Dan kemudian tak lama setelahnya muncullah sebuah notifikasi dungeon yang mengatakan bahwa bos iblis Grid telah berhasil ditundukkan. Dan lagi-lagi itu dilakukan oleh Yeo, sehingga bos iblis yang dilawan oleh tim Feng Huang atributnya berkurang sebesar 10%. Fakta ini membuat para anggota tim Feng Huang merasa takjub dengan perbuatan Yeo yang lagi-lagi berhasil melakukan hal yang sangat luar biasa. Karena semua itu menyebabkan atribut bos berkurang, tim Feng Huang yang sebelumnya sudah hampir menyerah pun akhirnya kembali bersemangat. Dengan ini mereka yakin bahwa bos iblis sudah bukan lagi menjadi masalah yang besar bagi mereka. Setelah melalui pertempuran yang cukup berat, akhirnya tim Feng Huang pun berhasil mengalahkan bos iblis kesombongan. Sedangkan tim Nuang juga telah berhasil mengalahkan bos iblis kemalasan. Mereka mengalahkan bos monsternya hampir di saat yang sama. Berhasil membunuh bos dan bertahan hidup karena bantuan Yeo membuat para anggota tim Feng Huang merasa sangat gembira, kecuali satu orang, yaitu Wei Shun. Di sini justru ia malah tambah jengkel dengan Yeo karena sudah mengambil peran pemimpin dungeon yang seharusnya menjadi perannya. Meskipun Yeo sudah membantu tim Feng Huang secara tidak langsung kali ini, akan tetapi Shun tetap takkan melepaskan Yeo hanya karena ia sudah mendapatkan pertolongan dari sang MC. Dia benar-benar akan memastikan kalau Yeo akan mokat di dalam dungeon ini. Wow, lucu sekali teman-teman badut NPC ini. Hingga saat ini Yeo sendiri sudah mengumpulkan total 51.256 ekor iblis, di mana jumlah tersebut masih setengah dari jumlah total 100.000 iblis yang masih mesti Yeo selesaikan. Sepertinya misi ini cukup rumit untuk bisa diselesaikan, ucap Yeo di dalam hatinya. Setelah selesai menuntaskan pertarungan bos iblis, seluruh tim pun kemudian melakukan pertemuan di sebuah lokasi yang sudah ditentukan. Yeo yang kali itu baru saja tiba bersama dengan tim tentara bayaran pun langsung mendapatkan sambutan meriah dari para ciwi-ciwi anggota tim Nuang. Para ciwi-ciwi ini mengucapkan terima kasih karena sebelumnya Yeo sudah menyelamatkan mereka, sehingga bos iblis yang mereka lawan menjadi sangat mudah untuk mereka tumbangkan. Bukan hanya para ciwi-ciwi saja, namun para cowok-cowok yang kini sudah mengetahui betapa supernya Yeo juga merasa sangat antusias. Mereka sangat ingin menjadi lebih dekat dengannya, seperti menjadi teman atau bahkan jadi adik-adian juga mereka pada mau melakukannya. Suasana pun semakin ricuh ketika mereka mulai memperebutkan MC yang dikelilingi oleh mereka. Di sini Yeo layaknya seorang artis yang memiliki banyak penggemar, hingga akhirnya Tuku, Shun, dan yang lainnya pun kemudian tiba di lokasi titik pertemuan tersebut. Dengan tatapan sinis, Shun pun menatap ke arah Yeo yang sedang menjadi bahan rebutan. Ia menganggap semua kejadian sebelumnya yang menyebabkan tim tentara bayaran dan tim Nuang kini berpihak kepada Yeo merupakan bagian dari rencana yang sengaja dibuat oleh MC. Shun berpikir alasan Yeo melakukannya itu agar tim Feng Huang tidak lagi memiliki pendukung yang memihaknya.
Suwen, mengapa kamu ini tidak memperhatikan kalau Yeo itu memang benar-benar luar biasa, ungkap Tuku di dalam hatinya. Karena saking luar biasanya, Tuku pikir mungkin gen milik Yeo ini lebih berharga bila dibandingkan dengan gen para iblis. Oleh sebab itulah bagaimanapun caranya Tuku akan mengubah Yeo sebagai bahan penelitiannya. Selanjutnya Suwen pun langsung menyuruh kepada semua tim yang ada di sana untuk berhenti mengobrol dan bergegas pergi ke lokasi peristirahatan mereka masing-masing. Baginya pertarungan bos masih belum berakhir, maka dari itulah mereka tidak boleh membuang-buang energi hanya untuk mengobrol dan membuat keributan di sana. Suwen juga memberikan peringatan kepada Yeo kalau selanjutnya MC tidak boleh lagi bertindak semena-mena sesuka hatinya, di mana ia diharuskan untuk terus mengikuti aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Aksi Yeo yang telah menundukkan bos iblis menurutnya hanyalah sekedar keberuntungan saja. Makanya untuk selanjutnya Suwen menyuruh Yeo untuk tidak melakukan hal-hal semacam itu lagi. Karena jika ia terus melakukannya, Suwen merasa jika perbuatan Yeo ini akan membawa semua orang kepada kematian. Karena Yeo masih diam saja meskipun baru saja ditegur padahal enggak ngelakuin kesalahan apapun, pada akhirnya Lee Sasen lah yang angkat bicara. Ia mengatakan bahwa di dunia ini hanya mereka yang kuat sajalah yang memiliki hak untuk berbicara dan memerintah. Dan dalam kasus ini mestinya Yeo yang menjadi pemimpin yang melakukan perintah. Kalau bukan karena Yeo, tim Feng Huangmu pasti akan kesulitan melawan bos iblis yang mengamuk sampai sekarang, ungkap Lee Sasen. Lanjut si tante yang membenarkan ucapan Lee Sasen. Menurutnya kini situasi di dalam dungeon ini telah berubah, dan sekarang tim Nuang hanya akan mendengarkan perintah yang diberikan oleh Yeo saja, dan ia tidak sudi lagi menuruti perintah Suwen. Sama halnya dengan peserta raid yang lainnya yang berjanji kalau mereka takkan mau mendengarkan perintah Suwen lagi, karena Suwen sudah menuduh Yeo yang padahal sudah menjadi juru selamat bagi mereka semua sebelumnya. Mereka sangat jengkel dengan Suwen yang sama sekali tidak berterima kasih dan malah justru menuduh Yeo dengan cara yang tidak-tidak. Suwen yang kini sudah dilengsarkan dari gelar pemimpin dungeon pun hanya bisa terdiam tanpa mengucapkan apa-apa. Di belakang Suwen ada pula Muji yang merasa apabila jantungnya tidak bisa berhenti berdentum dengan keras ketika melihat Yeo yang tampan dan kuat. Ini membuat Muji semakin yakin kalau dia sudah benar-benar kelepek-kelepek oleh MC kita. Tuku pun mengatakan bahwa Yeo memerintah itu sangat layak sebab ia sudah memberikan kontribusi yang besar pada insiden sebelumnya. Dan karena bos terakhirnya masih belum dihancurkan, Tuku meminta kepada semua orang untuk tidak perlu meneruskan pertengkaran lagi, karena itu hanya akan menimbulkan ketidakharmonisan pada saat menjalani pertempuran selanjutnya. Kalau semuanya sudah setuju, Yeo sih oke-oke aja. Dan kemudian ia pun meminta semua orang untuk berhenti berdebat dan meluangkan waktu untuk beristirahat. Sebab dalam 2 jam ke depan mereka semua harus melakukan pertempuran lanjutan melawan bos iblis terakhir dari Seven Deadly Sins. Oke bos, aku juga sudah malas berdebat dengan tim Feng Huang, ucap Lee Sasen. Sedangkan Gu Feiyun merasa kalau Yeo ini benar-benar sudah terlihat seperti pemimpin yang bisa diandalkan. Dan kemudian semua orang pun mencari tempatnya masing-masing untuk beristirahat selama 2 jam ke depan. Dari kejadian ini Wei Shun sadar apabila Yeo ini memiliki trik-trik yang sangat licik. Ia bisa membalikan situasi dengan mudah hanya dalam waktu yang singkat dan langsung bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Namun tetap saja ia yakin kalau Yeo takkan bisa keluar dari dungeon ini secara hidup-hidup, sebab ia masih menyimpan kartu truf dan Suwen akan langsung menargetkan Yeo dengan itu ketika last boss sudah ditumbangkan. Tak lama berselang Shu He pun datang menghampiri Yeo. Dia mengajak Yeo untuk pergi sebentar ke lokasi yang lebih tenang karena wanita ini ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Oh Shu He, kita tidak perlu repot-repot mencari tempat tersebut, ucap Yeo yang langsung menjentikan jarinya. Di saat yang sama terciptalah sebuah ruangan terisolasi kedap suara. Trik ini biasa digunakan oleh mereka yang ingin mengobrol hal-hal yang dirasa sangat rahasia, karena suara obrolan mereka takkan bisa terdengar sampai ke dunia luar. Ini hanyalah trik remeh bagi Yeo, tapi Shu He cukup kaget karena Yeo seperti makhluk yang bisa melakukan hal apapun di dunia. Selanjutnya sebagai permulaan, Shu He pun memperjelas kalau sebelumnya dia sengaja mengabaikan Yeo yang ternyata ikut dalam raid. Itu karena ia mempunyai sebuah misi penting untuk menghabisi seorang yang mengharuskannya untuk melakukan penyamaran. Dan orang yang sedang ia incar ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan Shu He yang sebenarnya. Karena ini satu-satunya kesempatan yang ia miliki, maka Shu He takkan pernah menyia-nyiakannya. Jadi setelah Shu He melakukan penyelidikan secara menyeluruh, pada akhirnya ia pun mendapati bahwa ia bukanlah tiruan yang dibuat dari gen Shulu seperti apa yang pernah dikatakan oleh Huang Fude. Karena faktanya Shulu dan Shu He sama-sama dibuat dari kumpulan gen yang sama. Dan sama seperti yang disampaikan oleh Shulu sebelumnya, orang yang menjadi dalang di balik terciptanya mereka berdua adalah Tuku dari zona timur. Dia secara diam-diam bekerja sama dengan Huang Fude dari grup Huang Zheng untuk membuat banyak klon, menjual cloningan yang tercipta kepada Huang Fude, dan selanjutnya Huang Fude menciptakan android buatan berdasarkan struktur serta gen dari Shu He dan Shulu.
Itu merupakan masalah hidup yang sangat aneh dan rumit. Makanya wanita ini tidak mau meminta bantuan Yeo karena ia merasa akan membebaninya. Apalagi sebelumnya Yeo juga sudah membantunya pada saat menghabisi Huang Fude. Makanya dalam misi ini Shuhei bermaksud untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghabisi Tuku. Namun setelah beberapa saat melihat situasi, Shuhei akhirnya sadar apabila ia takkan bisa menghabisi Tuku dengan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itulah, di sini Shuhei akan kembali meminta bantuan Yeo dan berjanji bahwa ini akan menjadi permintaannya yang terakhir kali. Dengan tubuhnya yang gemetar, ia juga berpikir seharusnya dalam hal ini ia sama sekali tidak mempunyai kepantasan dalam meminta Yeo untuk berkorban untuknya. Apalagi Shuhei ini tidak bisa disebut sebagai manusia pada umumnya. Permintaan terakhir? Apa maksudmu? Ucap Yeo yang kemudian mendekati Shuhei. Yeo pun mengatakan tak peduli berapa kali pun ia membantu wanita tersebut, karena sebanyak apapun masalah yang menimpa Shuhei, Yeo akan terus membantunya. Karena Yeo menganggap apabila Shuhei itu termasuk ke dalam jajaran orang-orang terdekat yang mesti ia lindungi. Pada momen-momen tersebut muncullah Shulu yang datang mendekat ke arah mereka. Ia juga mengingat kalau dia juga pernah melihat Shuhei pada saat berada di grup Huang Zheng sebelumnya. Dan di sini Shulu juga merasakan adanya jejak-jejak nafas es yang berasal dari Shuhei, dan itu serupa dengan milik Shulu. Bagi sang Dewi Es, hal ini mengindikasikan bahwa Shuhei juga merupakan korban yang dibuat oleh zona timur dan Tuku sama seperti dirinya. Shulu juga menegaskan bahwa alasan mengapa ia mengikuti raid kali ini karena ia ingin membalaskan dendamnya terhadap Tuku, dan inilah satu-satunya kesempatan untuk bisa menghabisinya. BTW, karena kalian ini berasal dari gen yang sama, apakah artinya kalian berdua ini bisa dibilang sebagai saudara kandung? Tanya Yeo. Haha, jokes, jawab Shulu. Melihat Yeo dan Shulu yang begitu santuy bercanda akan fakta ini membuat Shuhei merasa sangat bingung. Sebab bagi Shuhei, seseorang yang tidak dilahirkan dari rahim ibunda itu tidak bisa dianggap sebagai manusia sama sekali. Ia merasa heran kenapa Shulu tidak merasa minder dengan takdir yang ia dapatkan dan masih bisa tertawa dengan bebas. Untuk menenangkan Shuhei yang sedang dilema, Yeo mengatakan kalau di zaman apokaliptik seperti ini, bagaimana cara seorang dilahirkan itu tidak terlalu penting. Karena yang terpenting adalah tentang bagaimanakah menjalani kehidupan mereka dengan cara yang mereka inginkan. Shuhei, jangan terikat oleh masa lalu lagi, dan hiduplah dengan bahagia di masa sekarang dengan melakukan apapun yang kau lakukan. Memeluk Shuhei, Shulu juga berkata, entah sulit apapun kehidupan yang pernah Shuhei lakukan sebelumnya, selama ia tidak kehilangan arah dan tujuan serta memiliki keinginan untuk terus hidup, maka ia bisa mengatasi kesulitan apapun. Karena di depan mereka selalu akan muncul orang-orang yang layak untuk dapat dipercaya, dan Shuhei bisa bergantung kepada mereka. Dan salah satunya adalah Babang MC. Saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berdonasi di Saweria. Ada Ais, Kapten Heizen, Kapten Heizen, Kapten Heizen, Seseorang, Kapten Heizen, Kaiden, Wahui Uhui, Shadow, Hafiz Gading, Ivan, Om Puspin, Om Puspin, Om Puspin, sampai 20 gelas ekstra jos susu, Orion,